Assalamualaikum Bapak, izin untuk memberikan tutorial Bapak untuk melakukan training. Jadi untuk melakukan training caranya pertama kita hubungkan dulu ke bucket Pak, seperti biasa. Baru install library dan cek GPU-nya. Kemudian di sini tuh ada dari ortofoto sama dan masnya. Jadi di bagian sini Pak, kita tuh memastikan bahwa namanya itu sama. Jadi namanya dari awal sampai akhir itu berurutan. Mengapa harus berurutan? Karena kalau tidak berurutan nanti datanya akan ter ini Pak, teracak-acak. Jadi ini harus dipastikan semuanya sama. Jadi sudah diatur juga semuanya sama. Kemudian, kemudian untuk ini di bagian ortofoto, tinggal di ortofotonya kita masukkan foldernya. Bahkan nanti dia akan ngebaca setiap file di foldernya Pak. Dan ini saya batasin sampai 60 file saja. Jadi cuma 60 file saja yang akan diolah. Nah, untuk maskingnya juga sama Pak, tinggal dimasukkan saja maskingnya folder maskingnya. Di sini juga sama. Kemudian di sini juga saya batasi sampai 60, tapi mungkin kalau Bapak ingin mencoba lebih tinggi juga bisa Pak. Ini kita sekalian jalankan. Kemudian di bagian ini untuk mengubah menjadi numpy array. Kemudian di sini sebenarnya untuk menghapus data indeks saja ini opsional, bisa di skip atau tidak. Kemudian ini jika jumlah datanya terlalu besar bisa diambil di sini, jadi ngambil cuma misal 1000 data atau 1500 Pak. Nah ini untuk kode untuk menghapus image-nya, jadi image-nya kan lumayan besar dan memakan RAM banyak, jadi bisa dihapus kalau bermasalah. Kemudian tinggal kita ukur saja, tinggal ini ngecek. Sekalian nunggu ini. Kemudian pada bagian ini Pak, nah ini bagian salah satu yang paling penting Pak, jadi pelabelan data. Jadi misalkan labelnya di sini kan kalau mainmat 150757, jadi ini formatnya RGB Pak, berformat RGB. Dan jadi nanti misalkan Bapak mau kayak ada kelasnya, misalnya mainmatnya warnanya RGB-nya enggak 150757, maka di sini diganti Pak. Sama juga untuk sawah, vegetasi, perairan, transport, beserta transportasi juga Pak. Nah nanti kalau misalnya ada kelas baru bisa ditambahkan seperti ini Pak. Jadi misalnya ada kelas misalkan kelasnya open area. Nah, maka nanti tinggal dimasukkan saja nilainya berapa, kemudian juga di sininya dimasukkan di sininya. Jadi open area di labelnya berubah, labelnya ditambah jadi label untuk open area itu sama dengan 5. Begitu, Pak. Nah, sini dicek. Nah, berarti nanti kayak gini Pak, kita cek apakah sudah sesuai dengan keinginan kita Pak. Jika nanti labelnya ada yang bermasalah atau misalkan gambarnya ternyata berlainan begitu Pak, berarti ada kendala atau masalah Pak. Kemudian di pelabelan, berikut pelabelannya Pak. Nah ini juga sama pelabelan Pak, ini sama juga pelabelan, tidak bisa juga dihapus Pak. Kemudian ini untuk mengecek berapa jumlah kelasnya. Jadi untuk memastikan bahwa setiap kelasnya ada Pak. Jadi di sini kan ada 5 kelas, maka dicek 5 kelas pas atau tidak. Kemudian ini untuk ngecek juga kembali.
Kemudian untuk trainingnya Pak, trainingnya ini sama saja kurang lebih Pak. Jadi di sini kita membagi datanya. Mohon maaf, ini untuk mengubah labelnya jadi menjadi kategori. Kemudian ini untuk membagi, dan di sini saya baginya menjadi 0,1 jika datanya banyak. Jika datanya sedikit 0,3 atau 0,2. Dan di sini jika ini hasilnya seperti ini Pak. Jadi dicek untuk memastikan apakah sudah sesuai dan tidak ada yang salah. Kemudian kita bisa membaginya menjadi kategorikal. Kemudian kita bisa, kalau sudah tidak dipakai, kita bisa delete lagi image-nya. Kemudian di sini jika kita pengen mencari yang lain, backbone-nya bisa mengetes yang lain Pak. Yang ini kan yang ResNet 50. Ada juga yang kayak ResNet baru LinkNet ya Pak. Itu tuh bisa dilihat di GitHub segmentation-nya Pak. Segmentation model. Jadi di sini bisa dilihat model. Nah ini Pak, ada UNet, ada VPN, ada LinkNet. Dan ini kita juga bisa melihat yang mau dipakai backbone-nya apa aja. Nah, begitu Pak. Kemudian kalau sudah, ini kita bisa jalankan. Kita panggil ResNet. Dan oh ya, ini Pak, jika ingin menggunakan model yang sudah ada, jadi bisa pakai ini aja. Jadi nanti kalau saya mau pakai model yang ini, yang ininya bisa di uncomment. Jadi seperti ini. Biar dia memanggil model yang ininya Pak. Nah kalau ingin yang sekarang, kita kayak membuat model baru pakai LinkNet di sini Pak. Dan nanti kalau misalnya pengen pakai model yang biasa, yang udah di training, ininya di comment Pak. Kemudian ini nanti untuk checkpointnya Pak. Jadi ini langsung ada checkpointnya. Seperti ini Pak. Nah di checkpointnya ini, jadi nanti checkpointnya itu mengambil data berdasarkan dari nilai one hot min IOU-nya. Jadi itu dia ambil dari nilai matriksnya, dan ini diambil yang terbaik, dan model yang terbaik akan disimpan. Nah ini berhasil berjalan Pak. Nah dan ini disimpan, jadi ini udah disimpan ke model checkpointnya. Jadi nilai one hot min IOU yang terbaik yang akan disimpan Pak. Kemudian di sini muncul di checkpoint, dan misalkan Bapak nanti, ini kan ada banyak data Pak, kurang lebih yang muncul, jadi mungkin ada 30 jenis model yang disimpan. Nah ini Bapak bisa memilih kira-kira yang paling baik. Jadi misalkan ingin mendapat yang nilai filenya sekitar segini Pak, ini yang tertinggi, kita bisa tinggal copy paste, baru habis itu tinggal di download. Nah ini bisa langsung di download. Nah ini kurang lebih seperti ini Pak. Nanti jadi ada banyak data, banyak model yang disimpan, dan bisa disesuaikan kebutuhan Pak. Jadi berapa yang ingin dicapai dari nilai training atau valuationnya. Nanti bisa di download, nanti akan langsung terdownload, dan juga ketika udah selesai bisa dihapus folder checkpointnya, biar nanti kalau nge-training berikutnya nggak perlu khawatir Pak. Jadi kayak jadi biar kosong sudah gitu, jadi nanti nggak banyak isinya lagi. Jadi bisa dihapus, kemudian dibuat folder buat checkpoint baru. Sekian Pak untuk training, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.